Sholawat Bushra Rumin nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi Gedangan Sidoarjo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, taman-tamannya orang-orang yang sholih, pertamanan bagi orang-orang yang sholih. Tamane wong sholih niku nggih kalih, zikir dan ilmu. Riyadhus Shalihin itu kalau kita mengacu kepada hadis-hadis Nabi niku riwayatnya dua, yaitu zikir, zikrullah, dan ilmu, majelis ilmu. Sekarang melanjutkan syahadat muqaddimah. Di dalam muqaddimah itu selalu ada kalimat syahadat yang disampaikan. Kata baginda Nabi, kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kal yadil jazma. Setiap khutbah, setiap pidato, setiap ceramah, setiap muqaddimah pembicaraan yang di situ tidak dimasukkan kalimat syahadat, kata baginda Nabi niku fahiya kal yadil jazma, itu seperti tangan yang lumpuh, tangan yang tidak berfungsi. Artinya qalilul barokah, sedikit keberkahannya. Termasuk di dalam muqaddimah niki kita sampai pada kalimat syahadat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, supaya yang mengucapkan itu mengawali khutbahnya dengan syahadat, dan yang mendengarkan itu juga mengikuti dengan kalimat syahadat, sehingga kalimat ini populer, akrab di telinga, masuk ke dalam hati, menjadi keseharian bagi umat Islam. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang hak den sembah illallahu kejaba Allah. Ndak ada. Aku bersaksi, artinya aku mengetahui, aku meyakini, aku membenarkan, a'lamu, meyakini, kemudian membenarkan, anta'lama wa tu'mina wa tusaddiqa. Iku maknanya syahadat. Membenarkan bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, Al-Barrul Karim, kang moho bagus lan moho mulya, Ar-Raufur Rahim,
kang moho banget welase lan moho banget sayange. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun, aku juga bersaksi anna sayyidana, sak temene Gusti kita, sayyid kita Nabi Muhammad niku seringkali menyampaikan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini adalah sayyidnya, pembesarnya, penghulunya, pemimpinnya dari semua anak cucu Adam. Wala fakhr, tapi ini bukan untuk kebanggaan. Ini bukan untuk ujub atau tafakhur, membesarkan diri mboten. Memang kenyataannya seperti itu. Wong Nabi Yahya niku mawon dong nggih. Nabi Yahya itu saja di Al-Qur'an itu dikatakan wa sayyidaw wa hasuron wa nabiyan minas solihin. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqam bi kalimatim minallah wa sayyidan wa hasuron wa nabiyan minas solihin. Niku Nabi Yahya. Nabi Yahya itu disebut sebagai sayyid, sebagai hasur, orang yang tidak menikah, sebagai nabi, dan beliau termasuk minas solihin. Apalagi nabi kita yang disebut sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Tapi Rasulullah sendiri niku tidak begitu mementingkan kalimat sayyid itu, wala fakhr. Beliau lebih suka disebut sebagai hamba Allah. Karena itu yang disebutkan oleh Allah ketika bercerita tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah niku kemuliaane Kanjeng Nabi niku justru ketika beliau itu diakui oleh Allah sebagai hambanya. Adapun diakui sebagai pemimpin manusia niku hanya populer, hanya paling tinggi di hadapan manusia. Tetapi kalau sudah diakui sebagai hamba Allah niku dekat, disayang, dicintai oleh Allah. Niku lebih penting. Niku lebih penting. Sehingga beliau niku lebih senang wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Panjenengan nek doa sesudah wudu niku ajaran doanya kan begitu. Syahadatin niku wa asyhadu anna Muhammadan, boten sayyidun nas, boten sayyidul anbiya wal mursalin, tapi abduhu wa rasuluh. Karena pengakuan bahwa nabi termasuk kita mudah-mudahan sebagai hamba Allah, pengakuan dari Allah niki, bukan dari kita. Nek kita niki kan ngaku-ngaku ya. Ini sedekah dari hamba Allah, niku ngaku-ngaku hamba Allah. Allah betul enggak mengakui kita sebagai hambanya? Atau Allah itu merasa segan, merasa malas. Punya hamba seperti kita niku Gusti Allah bangga mengakuinya atau males nggih. Males aku duwe kawula kaya ngono iku. Misale niku. Tapi kalau Allah sendiri subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa niku abdihinya niku yang ditonjolkan. Mulane Kanjeng Nabi ketika menyebut ana sayyidu waladi Adam itu hanya menyampaikan fakta, menyampaikan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah bahwa memang beliau itu sayyidul waladi Adam, pemimpinnya anak cucu Adam. Tapi beliau sama sekali wala fakhr, sama sekali tidak melihat itu sebagai kebesaran, keutamaan mboten. Besar utama itu ketika Allah mengakui kita sebagai hambanya. Niku maknane wala fakhr. Iku abduhu dadi kawulane Allah. Aku juga bersaksi bahwa Tuhan kita, Gusti kita Nabi Muhammad itu adalah hambanya. Wa rasuluhu lan utusane Allah.
Syahadat yang seperti ini menyelamatkan umat Islam dari mengagungkan Rasulnya melebihi batas. Tidak akan terjadi musibah yang dialami oleh Rasul sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa alaihissalam, ketika umatnya itu saking cinta, saking memuliakan, saking mengagungkan niku kelewat batas, yaitu menyandarkan, menisbatkan bahwa Nabi Isa niku putra Allah. Innal masihha ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihhu ibnullah. Yang seperti itu tidak terjadi. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu putranya Allah, orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih itu ibnullah. Tidak akan terjadi. Dalam umatnya Nabi Muhammad tidak akan pernah terjadi sampai kiamat wong Islam mengatakan Nabi Muhammad itu titisan Allah, putra Allah. Tidak akan terjadi. Karena dari syahadat ini sudah menyelamatkan. Sehebat apapun, semulia apapun, setinggi derajat apapun Nabi Muhammad dibandingkan seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh makhluk bahkan, tetap beliau niku adalah hamba Allah. Niki menyelamatkan. Karena syahadat kita niku wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Niki umat Islam niku selamat. Nggih, selamat dengan syahadat niki pun aman. Sehingga kita memuji apapun kepada Kanjeng Nabi itu boleh selama dalam batas bahwa beliau itu tetap adalah hambanya Allah. Mboten kok terus Tuhan kedua atau putra Tuhan, mboten. Tetap abduhu wa rasuluh. Wa habibuhu. Abduhu nggih niku diakui sendiri oleh Allah Subhanalladzi asra bi abdihi wa rasuluhu. Ten Quran kathah, bahkan setiap kali Allah menyebut Muhammad niku selalu dibarengi dengan pengakuan bahwa beliau itu rasul. Nama Muhammad niku nggih. Niku di Al-Qur'an disebut cuma 4 kali. Kalimat Muhammad nih loh, kata Muhammad itu disebut cuma 4 kali. Dan keempat-empatnya itu semuanya dibarengi dengan pernyataan bahwa beliau itu adalah Rasulullah. Sama sekali tidak ada ketika Allah menyebut Muhammad itu dengan kalimat memanggil, ya Muhammad, tidak ada. Beda dengan Rasul yang lain. Di Al-Quran, ya Adamuskun anta wa zaujuka. Wahai Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujuka. Kamu tinggal di surga ini beserta pasanganmu. Atau Nabi Nuh, ya Nuhu, qad jadaltana faksar tajidalana fa'tina bima ta'iduna. Atau ya Dawudu, ya Yahya, ya Isa bin Maryam, ya Musa, ikhla'na alaik. Semua rasul niku dipanggil dengan ya. Tapi tidak ada satupun di Al-Quran niku ya Muhammad, tidak ada. Sekalinya Allah memanggil niku jabatan, ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Atau ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddatsir. Tidak ada ya Muhammad. Padahal Quran niku turun kepada Nabi Muhammad. Mestinya paling banyak niku ya Muhammad, Muhammad. Tapi tidak ada. Karena Allah itu begitu memuliakan kepada Nabi Muhammad. Begitu memuliakan. Sekalinya Allah menyebut Muhammad niku selalu dibarengi Muhammadur Rasulullah. Ngoten niku. Setiap menyebut Muhammad niku Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah dan seterusnya. Atau wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum dan seterusnya. Muhammad itu tidak lain adalah rasul. Jadi setiap nama Muhammad disebut niku selalu Allah menyatakan kerasulannya.
Bukan karena memanggil atau bukan karena tidak memuliakan niku mboten. Nama itu harus disebut dan nama itu dibarengi dengan derajat pangkatnya sebagai seorang rasul supaya manusia tahu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri disuruh mengikrarkan kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Katakan kepada seluruh manusia Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Aku ini utusan Allah untuk kalian semua tanpa kecuali. Tidak hanya untuk orang Arab, bahkan tidak hanya untuk orang yang sudah mau beriman. Yang belum beriman pun Rasul itu diutus untuk mereka. Makanya dakwah Islam itu harus juga sampai kepada mereka yang belum menerima keimanan itu. Dakwah Islam itu harus sampai kepada mereka. Karena Rasul itu diutus kepada semuanya. Bukan hanya kepada orang yang mau beriman saja. Nah niku wa rasuluhu. Wa habibuhu lan kekasihne Allah. Nabi Muhammad pernah menyatakan ala wa ana habibullahi wala fakhr. Ingat, aku ini adalah habibullah, kekasihnya Allah. Wala fakhr. Tidak congkak menyebut yang seperti ini. Wala fakhr. Nah niku ngoten. Maka disebut wa habibuhu wa khaliluhu. Sama nggih, Habibullah kali Khalilullah niku sama. Sing sering terkenal niku Nabi Ibrahim Khalilullah. Tapi Nabi Muhammad juga Khalilullah. Nggih. Al-hadi ila siratim mustaqim. Al-hadi kang nuduhake sapa Kanjeng Nabi Muhammad ila siratin marang dalan mustaqimin kang lurus kang jejeg. Niki bedane Allah ketika Allah sebagai Al-Hadi dengan Nabi Muhammad sebagai Al-Hadi niku nggih beda. Nggih. Al-Hadi niku kan juga bagian dari Asmaul Husna. Nggih. Nurul Hadi. Nah niku kan nggih. Al-Hadi niku bagian dari Asmaul Husna. Bedane nek Allah niku mboten nate ilah. Mulane jenengan nek Fatihah niku ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdina, tunjukkan kami siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mboten nate ila siratil mustaqim. Sing ila niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku al-hadi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ten ngene surat Asy-Syura. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad latahdi adalah memberi petunjuk ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Jadi Kanjeng Nabi niku tugasnya adalah menunjukkan mana jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah. Tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Nggih. Lurus niku gampang, lurus niku cepet. Mulane sak mangke dalan sing gampang cepet niku mesti lurus. Jalan tol niku kan lurus nggih ya. Mboten nate ana perapatan, tikungan tajam, mboten enten. Lurus ngoten. Nah niku siratal mustaqim. Cepet gampang. Kanjeng Nabi niku tugasnya begitu. Islam itu membawa ajaran yang mudah dan cepat menjadikan orang itu mendapat ridhonya Allah. Jenengan bayangno, kufur 70 tahun hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat 5 menit sebelum wafat. Kufur 70 tahun 5 menit sebelum wafat dia taubat mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu meninggal, bahkan belum sempat sholat. Neraka napa swarga? Sedaya mengatakan surga. Cek gampange ngoten nggih. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja dan itu menjadi akhir kehidupan dia. Niku lho sing penting dadi akhir kehidupan niku lho.
niku sudah bisa mengantarkan dia ila siratim mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, kita seperti Fatihah niku. Kalau kita itu ingin supaya bisa melewati jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah niku, kita teladani orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah, berhasil selamat menjalani kehidupan dunia, mati membawa keimanan, husnul khotimah dengan prestasi yang baik, menjadi orang solih selama kehidupan di dunia. Niku kita disuruh meneladani siratal ladzina an'amta alaihim niku, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri karunia nikmat yang besar. Siratal ladzina an'amta. Jadi kita meneladani mereka. Kita tidak mencari sendiri. Nek goleki dhewe niku angel. Nggih. Tapi nek tinggal mengikuti, tinggal mencontoh niku lebih mudah. Jenengan perjalanan jauh niku nek nyopir dhewe, ngendarai dhewe, golek dalan dhewe, niku butuh keahlian yang ekstra. Tapi kalau jenengan itu pasrah, wis melok ae aku, numpak pesawat ae, numpak kereta ae, atau numpak bis malam ae, jenengan akan sampai tanpa susah payah. Walaupun sambil tidur-tidur niku tutuk tujuan. Niku enake siratal ladzina an'amta alaihim niku. Dadi mboten sekedar ihdinas siratal mustaqim, nggih. Beri saya petunjuk, beri kami petunjuk siratal mustaqim dengan mengikuti alladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Meneladani niku lho ringan. Nah niku ngoten. Kalau Allah langsung ihdinas siratal mustaqim. Kalau Kanjeng Nabi wa innaka latahdi ila. Bedane napa nek mboten nate ila niku yang menentukan, yang memberi hidayah, yang memberi kekuatan, yang mengantarkan di perjalanan sampai selamat, sampai tujuan niku Allah. Lah Kanjeng Nabi, para ulama penerusnya niku hanya menunjukkan saja. Nggih, hanya menunjukkan, hanya membimbing, hanya mengarahkan. Selebihnya Allah. Mulane ten ayat yang lain niku innaka napa niku? La tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Niku yahdi yang tidak pakai ilah. Innaka la tahdi man. Nggih kan? Mboten ade innaka la tahdi ila mboten. Nek ila Rasulullah al-hadi ila siratim mustaqim. Wa innaka la tahdi. Jadi dua ayat niki tidak saling bertentangan. Nggih, panjenengan harus memahami antara tahdi ila siratim mustaqim dengan la tahdi man ahbabta. Yang satu pakai ila, tahdi ila siratim mustaqim, yang satu tidak, la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang. Nggih, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang. Niki mboten nate ila. Walaupun kita kalau menerjemah pakai kepada, sebab bahasa Indonesia niku terbatas. Nek bahasa Arab niku ada maf'ul yang tanpa huruf jer, ada yang maf'ulnya itu harus dibantu dengan huruf jer. Seperti al-hadi ila, la tahdi ila siratim mustaqim. Tapi kalau tahdi man ahbabta tidak. Nggih, mulane Abu Jahal niku walaupun paman Rasul, nggih, saudaranya Abdullah, bahkan dulu ketika Nabi Muhammad lahir niku Abu Lahab nggih, Abu Lahab nggih. Abu Lahab itu yang memerdekakan budaknya Suwaibah al-Aslamiyah untuk supaya menyusui, merawat Nabi Muhammad, karena ibunya niku tidak mengeluarkan ASI. Suwaibah al-Aslamiyah niku saking senenge dikabari Suwaibah kalau Abu Lahab
punya keponakan laki-laki, putranya Abdullah, adik yang sangat dicintai Abu Lahab. Sekarang lahir putra Abdullah itu laki-laki, bisa menggantikan posisi ayahnya di hati Abu Lahab niku. Saking senenge Suwaibah niku dimerdekakan. Tidak hanya itu, Abu Lahab niku bahkan nanti niku besanan kali Kanjeng Nabi niku. Putranya Abu Lahab, Utbah niku menikah dengan putrinya Rasulullah, Ruqayyah. Tidak hanya satu, adiknya Utbah niki, putranya Abu Lahab namanya Utaibah niku juga menikah dengan adiknya Ruqayyah namanya Ummi Kulsum. Jadi Kanjeng Nabi niku besanan dengan Abu Lahab niku 2 kali. Utbah dengan Ruqayyah, Utaibah dengan Ummi Kulsum. Tapi begitu Rasulullah diangkat menjadi Rasul, berbalik 180 derajat. Abu Lahab tidak terima. Dia ingkar. Padahal Kanjeng Nabi dengan Abu Lahab niku punya hubungan sangat dekat. Tidak ada orang punya hubungan dekat dengan Abu Lahab niku, tidak ada dengan Kanjeng Nabi seperti Abu Lahab niku mboten enten. Mulane wong kafir satu-satunya yang disebut nama di dalam Al-Qur'an niku cuma Abu Lahab. Saking anehnya. Saking gak masuk akal Abu Lahab kok iso kafir niku lho, gak masuk akal. Sepak terjang sejarah dari sejak lahirnya Kanjeng Nabi sampai besanan 2 kali niku ndak ada tanda-tanda bahwa Abu Lahab niku memusuhi Kanjeng Nabi, ndak ada. Sehingga ayatnya itu turun, innaka la tahdi man ahbabta. Sangat dikasih Abu Lahab niku kali Kanjeng Nabi karena hubungan yang dekat tadi niku. Engkau ndak akan bisa. Innaka la tahdi. Lah nek niki tahdi sing gak ate ilah. Kanjeng Nabi ndak punya wilayah ten mriku. Hanya Allah memberikan hidayah, memberikan kekuatan, orang lalu bergerak di dalam jalan Islam sampai selamat husnul khotimah niku hanya Allah. Kalau Kanjeng Nabi dan ulama penerusnya niku nggih menunjukkan jalan, membimbing niku saja. Selebihnya Allah. Nah niku ngoten. Al-hadi ila siratim mustaqim. Wadda'i lan kang ngajak sapa Kanjeng Nabi ila dinin qawimin maring agama kang jejeg, agama sing lurus nggih Islam niku. Sholawatullahi utawi pira-pira rahmat agunge Allah. Sholawat niku rahmat agungnya Allah seperti yang kemarin diterangkan. Wasalamuhu lan salame Allah iku alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Sholawatnya Allah, salamnya Allah semoga terus dilimpahkan kepada baginda Nabi. Wa ala sairin nabiyin lan muga tetep ing atase sekabehane para nabi-nabi, seluruh nabi. Nabi niku total yang bukan rasul niku 124.000. Sama dengan jumlah sahabat ketika Kanjeng Nabi wafat niku sahabat yang ditinggalkan Rasulullah niku berjumlah 124.000. Jadi Kanjeng Nabi niku berhasil mengislamkan orang 124.000 ketika beliau wafat niku. Sementara Nabi yang sekaligus menjadi Rasul niku 313. Sama dengan jumlah sahabat ahli Badar. Niku juga 313. Adapun Rasul yang wajib kita ketahui yang disebutkan di dalam Al-Qur'an niku 25 niku. Sehingga mengingkari salah satu dari Rasul 25 maka dia murtad. Karena sama saja mengingkari Al-Qur'an. Aku gak percaya nek Nabi Yunus iku rasul. Naudzubillah, murtad. Kenapa? Karena disebutkan kerasulannya itu di dalam Al-Qur'an. Nah niku ngoten. Sementara yang lain yang 313 niku yang tidak disepakati namanya itu
tidak wajib untuk diketahui. Wa ali kullin lan muga tetep ing atase keluargane saben-saben nabi. Wasa iris sholihin lan muga tetep ing atase sekerine sekabehane pira-pira wong solih. Kanjeng Nabi niku senang ketika orang bersolawat kepada dirinya untuk juga menyebutkan solawat itu kepada keluarganya. Nggih. Sampai dikatakan niku solawat yang tanpa menyebutkan kepada keluarga Nabi niku disebutkan sebagai solawat batrok, yaitu solawat yang pincang, tidak ganep, ngoten nggih. Jadi mulane kita diajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Langsung digandeng dengan wa ala ali. Niku karena ajarannya begitu. Sehingga selalu wa ali kullin dan kepada keluarganya dari masing-masing semua nabi termasuk Nabi Muhammad terutama. Wasairis sholihin dan kepada semua orang-orang solih. Sebab mendoakan solawat itu tidak hanya kepada nabi dan keluarganya saja. Sebab solawat itu dari Allah bisa kepada nabi, bisa kepada orang mukmin juga. Huwallazi, tidak hanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tapi solawatnya Allah ini juga kepada selain nabi termasuk kita. Sama di dalam surat Al-Ahzab juga. Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Al-Ahzab niku saderenge innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi niku 20 ayat sebelumnya atau berapa niku. Huwallazi, dialah Allah yang bersolawat kepada kalian. Huwallazi yusolli 'alaikum, kepada kalian wahai orang yang beriman. Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian. Begitu pula malaikatnya, wa malaikatuhu. Tujuannya apa? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Supaya kalian itu keluar dari kegelapan menuju cahaya. Niku barokai solawate Allah. Nggih, karena solawat Allah itu menyentuh hati kita, maka kita tersadarkan diri. Lalu meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Niku tersentuh oleh solawatnya Allah. Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatu. Jadi solawat niku ndak cuma kepada Nabi. Bahkan Nabi juga disuruh solawat kepada umatnya. Wa sholli 'alaihim. Muhammad sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Muhammad solawatlah kepada umatmu. Sebab solawatmu itu inna sholataka sakanul lahum. Menjadikan mereka itu tenang. Jenengan niku nek pas ayem, adem, tentrem, tenang niku oleh solawate teko Kanjeng Nabi. Inna sholataka sakanul lahum. Cuma ulama kita niku supaya masyarakat niki mboten bingung. Salat niku kan ada dua bagi kita nggih. Ada salat kepada Allah, ada salat kepada Nabi. Cuma nek kepada Allah niku salate sujud menyembah. Nek kepada Nabi niku memohonkan rahmatnya Allah tadi itu. Memohonkan rahmatnya Allah niku. Kalimatnya sebenarnya sama-sama sholat. As-sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-sholatu. Kalimatnya juga as-sholatu. As-sholatu jami'ah. Niku sholat sujud. As-sholatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. As-sholatu juga. Cuma ulama kita supaya masyarakat niku ndak bingung, nek nang Allah diwara salat, nek nang Kanjeng Nabi diwara solawat. Dibedakan sedikit. Padahal solawat niku nek jenengan faham bahasa Arab, solawat niku jamaknya solatun, solatun, solawatun, sakjane sami mawon. Cuma kan supaya masyarakat niku ndak bingung. Loh, mosok nang Kanjeng Nabi kok salat? Salat ya nang Allah. Lah niku mboten usah dibantah kersane. Supaya masyarakat tidak bingung. Sebenarnya kepada Nabi juga sholat dengan makna yang berbeda tentunya. Mboten sholat sujud, mboten. Nah niku ngonten. Amma ba'du.
Anapun ing dalem sakwise mata qaddam minal basmalah, hamdalah, solawat, salam, termasuk syahadat tadi niku. Adapun setelah itu, nek ten ngene muqaddimah UUD niku kemudian daripada itu. Nah niku amma ba'du niku. Kemudian daripada itu untuk membentuk wonten niku. Wis lali wisan nggih. Biyen hafal. Nggih. Nah, niku. Amma ba'du. Niku namanya faslul khitab. Kalimat yang memisah antara muqaddimah pembukaan dengan isi. Nggih, isi khutbah, isi nasihat. Nggih. Tengah-tengah niki yang memisah niku amma ba'du. Berarti setelah ini, setelah amma ba'du niki masuk ke materi kitab. Kalau yang sebelumnya niku muqaddimah, pembukaan. Amma ba'du. Nah niku ngoten. Di dalam riwayat-riwayat Nabi yang pertama-tama mengucapkan amma ba'du itu Nabi Dawud. Nggih. Nabi Dawud niku al-mubtadi', orang yang pertama kali mencetuskan istilah faslul khitab niku. Jadi kalimat yang di situ bisa diketahui, oh ini selesai muqaddimahnya. Sekarang masuk kepada inti pembicaraan. Dan itu faslul khitab. Kemudian daripada itu, adapun setelah itu, nah ngoten niku amma ba'du. Faqad qala, mongko temen dawuh sapa Allahu taala, Gusti Allah taala. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Asale ngoten, enten ni panjang tapi yaknya hilang, lalu kita wakaf menjadi illa liya'budun. Asale liya'buduni. Ora ndadekake sapa ingsun, wa ma khalaqtu. Aku tidak menciptakan al jinna ing jin. Disebutkan terlebih dahulu, soalnya jin ini sing paling angel, nggih. Paling banggel niku jin. Sampai setan niku nggih teko jin niku sing kathah. Nggih. Iblis niku kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis niku dari kelompoknya jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari kelompoknya jin lalu durhaka dengan Allah. Nggih. Durhaka dari perintahnya Allah. Niku. Maka didahulukan jin iki sing paling mokong nggih. Mulane jenengan niku jangan berteman dengan jin. Walaupun apik, wah iki jin Islam wis mboten usah. Menungso sing Islam mawon yo kadang yo mbejukan kok nggih. Sing wis jelas omahe, ero alamate, ngerti wong tuwane, bahkan ninggalno KTP niku lho. Yo kadang-kadang gak nyaur-nyaur kian. Niku menungso. Apalagi jin. Jenengan nek jin bijuki golekine ten pundi? Nek ana jin nipu kita jenengan cari kemana? Ndak ada polsek jin. Nggih, alamatnya di mana? Mau mencari kemana? Mulane nek cara nasihate guru-guru niku ada kalimat begini. Sak apik-apike jin niku sak elek-eleke menungso. Dadi jenengan nek tahu kenal jin sing paling apik, ya menungso sing paling elek niku modele kaya ngonten niku. Nggih. Dadi jin niku gampang bijui. Kenapa? Nggih karena dia merasa dirinya ndak terlihat. Dia bisa menipu manusia kapan saja karena dia merasa wong menungso gak ketok aku kok. Nggih. Menungso sing isok didelok, isok digoleki, isok dicekel, isok digandeng niku lho kadang-kadang bejuk. Apalagi makhluk yang kita tidak bisa memegang, tidak bisa melihat. Dia mau menampakkan semau-maunya dia. Terus awak dhewe percaya, iki jin Islam iki. Lho, wis dadang nggih dibijuki terus kali jin niku. Nggih. Mulane kata kiai-kiai niku ketika dimintai oleh para jin untuk menjadi muridnya niku menolak. Nggih. Enggak, aku gak nerima santri jin. Bukan malah menjadi kebanggaan. Sebab mesti ngerusoni, nggih. Jin niku mesti ngerusoni.
ganggu wis akeh eleke lah. Mulane disebutkan lebih dahulu niki. Wa ma khalaqtul jinna baru wal insa. Nggih. Lan menungso, karena dua ini yang diberi akal oleh Allah. Meskipun akal jin tidak sesempurna akalnya manusia. Tapi jin itu tetap dikei akal. Karena dikasih akal itulah maka ada taklif. Ada perintah kepada mereka untuk beribadah. Selain dua niki ndak ada. Nek malaikat wis gak usah diperintah. Memang sejak awal settingan ini settingan taat. Nggih. Napa nika? Wa yaf'aluna ma yu'marun, nggih. Wa yaf'aluna ma yu'marun niku. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, tetapi senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Iku malaikat. Nggih. Sementara sing kadang nurut, kadang boten niku nggih loro niki. Nek gak jin nggih menungso niki. Sing paling akeh gak nurut niku jin. Nah, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kejaba supaya nyembah sapa menungso lan jin wau. Nek disebutno manusia dan jin niku nggih karena manusia itu lebih utama. Kalau disebutkan jin terlebih dahulu karena jin itu lebih banyak melencengnya. Maka disebut terlebih dahulu supaya ndak lari. Nek disebut keri selok ucul. Nggih. Nek disebut keri wah aku gak disebut tak nyingkri ae nek ngono. Kalau disebut manusia terlebih dahulu, nggih. Lah niku karena untuk memuliakan. Sing sering niku nggih jin yang disebutkan terlebih dahulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iku jin niku disebut terlebih dahulu. Soalnya sing akeh ganggu niku nggih jin panjenengan. Yuwaswisu fi sudurin nas niku nggih minal jinnati, jin niku. Setan niku kan minal jinni. Jadi setan itu ada dua. Ada syayatinal insi wal jinni. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Syayatinal insi wal jinni. Nah niku ngoten. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah kepada aku. Jadi manusia dan jin niki, manusia mawon wis gak usah bicara jin, durung karuan jine ngrungokno niki nggih. Durung karuan jine ngrungokno niki. Ngrungokno ya karepe, gak ngrungokno nggih karepe. Wong kula ngaji niki niate gawe menungso, gak gawe jin. Nggih. Manusia itu diciptakan oleh Allah bukan tanpa sebab. Nggih. Kecuali hanyalah untuk beribadah. Nggih. Bukan karena terus gak lapo-lapo nganggur-nganggur rek. Aku tak gawe menungso wis iseng-iseng. Atau ayat selanjutnya niku ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyutaimun. Ma uridu orang ngarepake sapa ingsun Allah minhum saking menungso lan jin. Min rizkin saking rizki. Manusia diciptakan Allah ini bukan seperti juragan kos-kosan, bukan seperti juragan angkutan umum yang nanti setor uang. Tujuannya diciptakan itu supaya cari uang yang banyak, nanti dikumpulkan kepada Allah mboten. Ma uridu minhum mir rizkin. Aku tidak menginginkan dari mereka itu rezeki. Wa ma uridu ayyutaimun. Lan orang ngarepake ingsun saking menungso ayyutaimuni ing yen to aweh mangan sapa menungso ing ingsun. Tapi kita kan seringkali terlenanya di situ. Kita diciptakan itu untuk ibadah, tapi ternyata kita lebih sibuk mencari rezeki dan makan. Padahal bukan di situ
alasan dasar penciptaan manusia bukan di situ. Bukan untuk menumpuk-numpuk harta supaya banyak. Bukan untuk koleksi makanan. Nek sak mangke napa wisata kuliner. Nggih mboten masalah, pokok tidak meninggalkan ibadah pun salah paham nggih. Engko dikira sugih niku gak oleh mboten. Kaya menumpuk harta yang sampai melupakan ibadah niki sing gak oleh. Yang tidak boleh yang sampai melupakan ibadah niku alhaakumut takatsur niki sing gak oleh. Hatta zurtumul maqabir baru sadar. Ketika sudah masuk liang kubur baru sadar. Nah niku yang ndak boleh. Jadi niku Allah mengingatkan kita bahwa dasar penciptaan manusia itu adalah untuk supaya kita itu beribadah kepada Allah. Ibadah ada dua besok. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Niki supaya enggak salah paham juga. Engko dikira nek ibadah terus akhirnya gak kerja. Nggih. Bukan, karena bekerja juga ibadah. Bermasyarakat juga ibadah. Berbakti kepada orang tua, berakhlakul karimah dengan sesama manusia itu juga ibadah. Bahkan coro Kanjeng Nabi nyingkrino jarum, nyingkrino watu di tengah jalan niku juga bagian dari ibadah. Nggih. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan. Sampun nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.